channel Brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda yang terlahir dari keluarga terpandang namun selalu dihina dan diremehkan sejak kecil. Dia selalu tersisihkan dan dianggap tak berguna. Namun suatu hari tanpa sengaja kekuatan dewa memasuki tubuhnya yang dengan seketika menjadi pendekar berilmu tinggi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang pendekar setara dewa sedang menjalani ujian petir langit untuk naik ke ranah dewa yang lebih tinggi. 这一天终于来了，老祖，你一定要成功啊！老子的飞升雷劫开始了。 Pendekar tersebut tak mampu menahan ujian petir langit hingga dia diturunkan ke bumi, tepatnya memasuki kediaman keluarga Zhao, di mana kepala keluarga Zhao yang bernama Zhao Qin sedang berduka karena keempat anaknya tewas di medan pertempuran, termasuk putra keempat bernama Zhao Peiyang yang kini terbaring kaku dinyatakan telah tewas. Semua kerabat berkumpul ikut bela sungkawa, namun tiba-tiba tubuhnya bergerak. 他好像动了，再鞠躬。他又动了，花了吧？ 这是哪里？ Zhao Peiyang hidup kembali yang ternyata jiwa pendekar tingkat dewa yang gagal ujian memasuki raganya. Namun Peiyang masih memiliki ingatan bahwa dia adalah putra keempat keluarga Zhao, di mana 3 bulan yang lalu keluarga Zhao kalah dalam pertempuran melawan klan iblis ketika kakaknya berkorban demi menyelamatkannya. Sang ayah sangat gembira karena keturunannya tersisa 1. Meski Peiyang adalah putra yang paling malas dan nakal, dia selalu tersisihkan karena semua menganggapnya putra paling lemah. Tak lama muncul kepala pelayan bernama Deng Zhong mengabarkan bahwa 3 putri keluarga Chen Li dan Bai mendatangi kediaman Zhao. Mereka adalah calon pasangan ketiga putra Zhao yang sudah tewas. 陈家、李家、白家3位千金前来定是来商讨退婚之事。3兄弟刚刚战死，履行婚约，不是来退婚的。 你让我如何履行婚约？这不是往我伤口上撒盐吗？ Tak ada pilihan lain, Zhao Qin pun mendatangi dan menyapa mereka bertiga. Dia menyampaikan bahwa putranya kini hanya tersisa 1, itu pun yang paling malas dan tak berguna. Namun Qiushui dari keluarga Chen mengatakan bahwa dia tetap bersedia menikah jika Peiyang mampu menerima syaratnya. Begitu juga dengan Yanran dari keluarga Li dan Baiji dari keluarga Bai. 3位侄女是为婚约之事，那个不争气的东西，岂不认为我们是那种背信弃义？我陈李白3家若就此退婚，他真的配得上你们吗？真的不嫌弃我那废物儿子？ Tak lama muncul Peiyang. Seperti biasanya, dia selalu direndahkan dan dihina sebagai putra yang tak berguna. Namun kali ini sang ayah sedikit terkejut karena perilakunya yang berbeda. Terlihat berani dan jauh lebih percaya diri. Qiushui pun menjelaskan syaratnya bahwa Peiyang harus mengalahkan mereka bertiga dalam turnamen bela diri yang akan dibuka 1 bulan lagi. Jika menang, maka ketiganya bersedia untuk menikah. 并且超过我3人。若他在这1月之内，婚约之期还有1月，那我3人便同意加盟。看，被我猜中了吧1个月之内超过你们3个呢？他练了18年都未踏入武道，这未免也太天方夜谭了吧？那何况他呢？啊？ Sang ayah sangat pesimis karena mustahil. Peiyang sudah berlatih selama 18 tahun tak bisa apa-apa, apalagi dalam waktu 1 bulan. Ditambah lagi ketiga garis kultivasinya sudah mencapai level 3 dan tingkat master. Namun dengan mengejutkan, Peiyang menerima tantangan tersebut yang membuat sang ayah heran. Karena biasanya Peiyang sangat pengecut dan penakut. 嘴上说着不退婚，婚约此等大事，实际却提出根本不可能完成的要求。 你什么意思？这跟不要脸有什么区别？ 岂能折在你这种废物手里虚度此？就是光明正大来退婚的。咱们不是说好了吗？说好什么？这小子平时唯唯诺诺，你们就都要嫁给我，我能踏入武道，并且超越你们。 1个月之后，天玄城会有一场武道大会，你有胆就来。 Setelah ketiga gadis pergi, Deng Zhong mengabarkan bahwa putra angkatnya yang bernama Heng Er telah kembali dari pelatihannya. Dia sangat menyesali karena ketiga kakaknya telah tewas. Malah yang selamat adalah putra yang tak berguna. Heng Er sebagai putra angkat pun tak pernah menghargai Peiyang dan selalu merendahkannya. 是你4哥了，连招呼都不知道的，自己去苟全了境内那3位兄长，惨死北疆战场，但你德不配位，不学无术，不求上。你虽然身为义父的亲儿子，你配？我怎么不配？都
作什么事情都没发生一样。我何至于如此忧心呢？你要能有恒儿半分骨气，那你让他给你当亲儿子。他说的到底是什么混蛋话？逆子，逆子啊！好生习武。是。 Setelah Pei Yang pergi, Heng Er meminta izin untuk mengenalkan temannya yang bertemu saat berlatih di lembah Wansao. Namun sang ayah harus membuka segel pelindung keamanan rumahnya. 结识了一位友人，想跟你引荐一下，只是开着护庭大阵，他方能进来。哦，好啊。五品大宗师。 参见赵家主，您就是赵恒的义父。 Zhao terkejut, ternyata pendekar tersebut berilmu tinggi yang kesaktiannya mencapai Master Agung tingkat 5. Dia bernama Zhuang Li. 赵恒是朋友，您是他义父。如此年轻，便有这般修为，我怎敢妄称长辈？哪里，赵家主过誉了。你有这般厉害的朋友，这位好友能否在咱们山庄？没有什么不便的。行。 我带你们过去。 Dengan mengejutkan, ternyata Heng Er dan Zhuang Li memiliki rencana jahat. Mereka akan menghabisi Pei Yang sebagai keturunan terakhir, agar Heng Er menjadi penerus tunggal keluarga Zhao. Dan Zhuang Li akan mendapatkan kekuatan inti formasi pelindung kediaman Zhao, yang akan meningkatkan kekuatan kultivasinya. "只要这个废物一死，围着山庄的少庄一人帮您获得这条灵案。只不过是抬抬手指的事，一个废物杀了就能悄无声息的除掉。" Mereka semua termasuk ayahnya tak mengetahui bahwa Pei Yang selama ini dianggap lemah tak berguna, padahal memiliki kekuatan tingkat tinggi setara dewa. Karena yang berada dalam tubuh Pei Yang adalah titisan dewa. 既然主意都打到我头上，心还不小，那我就陪你们。 赵飞扬。 Sang ayah mengutus seorang pendekar tingkat 5 bernama Xiaoran untuk melatih Pei Yang selama 1 bulan. Xiaoran adalah guru dari 3 kakaknya. Dan lagi-lagi Xiaoran merendahkan dan menghina Pei Yang dengan mengatakan, jika bukan Zhao Qin yang menugaskannya, Xiaoran malas melatihnya. Sontak saja membuat Pei Yang marah dan ingin pergi. Xiaoran menantangnya jika bisa menahan 3 jurus, maka Pei Yang akan diizinkan pergi. Xiaoran sangat terkejut sekaligus kagum melihat kesaktian Pei Yang mampu menandingi master tingkat 5 karena sebelumnya sama sekali tak bisa bela diri. Xiaoran pun kini secara baik-baik meminta Pei Yang untuk menjadi muridnya, dan dengan tegas Pei Yang menolaknya. 这是老天爷在赏你饭吃。我陪你过了4招，你还想怎么样？该不会是说话不算话吧，萧大师？你可愿意拜我为师，将我的毕生所学都传授给你？我愿将你收为我的关门弟子。你若肯拜我为师的话，必能让你得到质的飞跃。啥？你要收我为徒？也还是不愿意？不愿意。我给你当徒弟，只会让你蒙羞。我太菜了，拉倒吧，萧大师。少爷。 Chun Er sebagai pelayan pribadi Pei Yang selalu setia menemani dan ikut manapun Pei Yang pergi. Dia memaksa ingin melihat pohon teratai yang mekar 81 tahun sekali. Karena jika Pei Yang mendapatkan biji teratai, maka kekuatan kultivasinya akan meningkat pesat. Para pendekar pun mulai berdatangan, termasuk 3 gadis dari kota Tianshuan. Tak lama Pei Yang dan Chun Er muncul. Dan setelah lama menunggu, pendekar tua penjaga tanah suci bernama Jichan muncul. Dia menjelaskan bahwa bunga teratai akan memilih sendiri siapa yang berhak mendapatkannya. Dan mulailah satu persatu pendekar mencoba keberuntungannya, termasuk 3 gadis Tianshuan. 余孽还在。咱们3个姐妹也去试试。好。
Para gadis menyerah, tak mampu membuat bunga teratai mekar meski seluruh kekuatannya dikeluarkan. Jichan pun mengumumkan jika tak ada lagi yang ingin mencobanya, dia akan pergi. Tak ada waktu yang bisa menentukan kapan bunga teratai akan mekar dengan sendirinya secara alami. Pei Yang tak berminat untuk mencobanya. Namun saat akan pergi, tiba-tiba para gadis menghina lagi. Kali ini Pei Yang tertinggal diam, dia akan membungkam semua orang sombong yang selalu merendahkannya. Namun tiba-tiba seorang pendekar bernama Zhao Ji muncul, pangeran keempat Kaisar Haotian. Saat semua orang memberi hormat, hanya Pei Yang seorang yang tak tunduk, yang membuat Zhao Ji marah. 见过四皇子，这对本宫有什么意见吗？你是何人？皆行了下拜之礼。我这个傻子在干什么？非娘，本宫命你立刻下跪行礼。你也配？你什么意思？怎么？一派胡言！废物四子，你就是赵家那个从北疆唯一活着，我懒得跟你这个废物。 Kedatangan Zhao Ji ternyata ingin mendapatkan kekuatan kultivasi dari bunga teratai, yang ternyata dia juga akan ikut turnamen bela diri. Tak ditunda lagi, Zhao Ji pun mencoba keberuntungannya dengan mengeluarkan seluruh kesaktiannya. "看样子真的要开了，可恶！" Kesaktian seorang master tingkat 5 seperti Zhao Ji pun tak mampu mendapatkan bunga teratai, yang sotek saja diledek oleh Pei Yang. Dia pun kembali dengan kecewa, dan saat Jichan akan menutupnya, tiba-tiba Chun Er mengatakan bahwa Pei Yang akan mencobanya, dan lagi-lagi Zhao Ji meremehkannya. Bahkan Jichan pun menyarankan agar Pei Yang pulang saja karena akan mempermalukan diri sendiri. Tak ada pilihan lain, Pei Yang harus membungkam semua kesombongan mereka. 你别浪费时间了，你要试便试。少爷加油！ 这怎么可能呢？开来了，真的开了！挥手，就开了。 Dan akhirnya, Pei Yang berhasil membuat semua diam. Hanya dalam hitungan detik, bunga teratai mekar dengan sempurna. Semua orang yang melihat terkejut sekaligus iri karena menyangka hanya keberuntungan saja. Namun Master Jichan dengan tegas mengumumkan bahwa Pei Yang berhak mendapatkan biji teratainya. 菩提圣花为你而开，恭喜赵公子！智山长老，这不公平啊！我也是这样认为的，我不服。诸位，圣花泽主想必与你不觉得羞愧吗？ 也是上苍怜悯他吧。可恶！算了，秋水姐姐。赵公子，请取莲子吧。 Saat dalam perjalanan pulang, Pei Yang merasakan sesuatu yang membahayakan. Chun Er pun disuruh untuk pulang lebih dulu. Dan benar saja, Zhuang Li muncul yang sebelumnya sudah diketahui oleh Pei Yang bahwa dia akan menghabisinya di luar kediaman Zhao. 还真是一个好人，舍不得杀你。打完收工。 Dan tiba-tiba 3 gadis menolongnya. Ternyata sebelumnya para gadis khawatir kepada Pei Yang masih menyangka dia tak bisa bela diri. Membawa biji teratai akan diincar orang jahat. Pei Yang pun dengan polosnya pergi meninggalkan mereka. Para gadis tak mampu menandingi kesaktian Zhuang Li hingga terluka parah. Tak lama Kyushui dan Bai Ji tak sadarkan diri. Zhuang Li pun menghampiri Yanran mencoba menggodanya. Dan tiba-tiba... Hei! 刚刚发生什么？不可能！王八子！不要！ 3个这么漂亮的姑娘，你也下得去手？
Yandran dengan seketika terkejut, terkesima sekaligus meleleh, tak bisa berkata apapun. Tak menyangka Pei Yang dengan mudah mengalahkan master tingkat 5, dan dalam benaknya pun seketika berubah. Yang awalnya pemuda tak berguna, kini menjadi pria idamannya. 我分析来。没事就好。 好了， 飞扬哥哥， Setelah Pei Yang pergi, kedua gadis pun sadar dari pingsannya. Yandran sengaja merahasiakan apa yang telah terjadi karena dia ingin memiliki Pei Yang seorang diri. Kedua gadis pun tak tahu bahwa Pei Yang menolong mereka dan memberikan masing-masing biji teratai, hingga kultivasi mereka seketika meningkat dengan pesat. 境界却完全稳定了下来。那位大宗师呢？他刚刚不是击败了我们吗？这是什么情况？ 是这样的，会有一绝世高人出现，那位大宗师将要动手救了我们。秋水姐姐、白芷妹妹、赵飞扬如此超绝，必然修为是怎么回事？还有我们的伤势。这有什么不好说的？将自己的灵力传输给了你们。你可记得高人的容貌？我有问过高人名号，身居何处？高人戴着面具，嫣然姐姐有事情瞒着呀。赵飞扬那个混蛋，下次见面，我定狠狠教训他。3人舍命救他，他竟然逃之夭夭。反正我们现在都没事。算了，不要再提那个废物出手，必会与救我们的那位高人相见，美同气连枝，齐心协力。 Tak ditunda lagi, Pei Yang mendatangi Heng Er, namun dia memaafkan dan tak membongkar kejahatannya demi sang ayah. Dan seperti biasa, Pei Yang masih diragukan, belum bisa dipercaya dalam hal apapun. 来问四哥，不要怪罪，之前是五弟不懂事，叫四哥了呀？怎么相比之前好多了？你和你五弟一块吃顿饭，兄长的就多担待担待。听说五弟带了位大宗师来。是啊，一会儿把庄大师也一起叫来。我想拜会拜会。 你看看人家，就跟人家多学习学习，前途定然不可限量。7岁就单枪匹马闯荡，学他？啊，你有没有搞错？哎呦呦呦呦！我很厉害的好不好？我干嘛要学他？等着做梦笑醒吧，做梦都会笑醒。 Di istana Haotian, terlihat Zhao Ji masih marah dan kesal kepada Pei Yang telah berani tak menghormatinya sebagai pangeran. Wali kota Tianshuan bernama Hong Bin mengatakan semua orang sudah mengetahui bahwa Pei Yang adalah orang yang tak berguna. Namun Zhao Ji yang masih dendam membuat siasat untuk memfitnah Pei Yang bahwa dia telah bersekongkol dengan klan iblis karena hanya dia yang selamat dari pertempurannya dan Pei Yang juga yang telah mencelakai 3 saudaranya. 就是天玄城第1废材，这赵飞扬谁人不知？没有办法，可以收拾他。勾结魔族，如何活着回来？或是出卖同胞，方且苟活一？是不是有点太大胆？竟敢质疑本宫，卑职不敢。这个废物扫我眼，你只要好生配合，天帝国南线以下16城的城主。多谢殿下。 Tak ditunda lagi, wali kota dan pasukannya mendatangi kediaman Zhao Qin untuk menangkap Pei Yang dengan tuduhan keji yang tak pernah dibuatnya. Heng Er yang mendengar perjelasan wali kota sedikit gembira karena tak lama lagi Pei Yang akan berakhir. Sang ayah pun mencoba membela putranya namun sia-sia. Dan akhirnya Pei Yang memutuskan ikut bersama wali kota untuk menghindari kekacauan. 什么？来之处，切不可轻易拿人。赵钱，你想作甚？我的儿子绝不可能勾结魔族，愿用性命担保。 只是拿他赵飞扬一出。义父，赵钱，去为主。你玩完了。您不用那么激动，没事啊，不会颠倒是非的，对吧？放心，我会毫发无伤的回来的。飞扬，飞扬！ Seorang pelayan menginfokan kepada 3 gadis bahwa Pei Yang difitnah dan ditangkap oleh wali kota. Mereka pun akan berusaha mencari jalan keluar meski yang 2 gadis masih kesal terhadap Pei Yang. Sementara Pei Yang sendiri sangat santai, tak takut sedikit pun. Tak lama muncul Zhao Ji. 我就不知道，低调一点不容易捡回一条命。真是聪明过人呐！确实太讨厌，能拿你来开刀。 Zhao Qin dan Heng Er memaksa memasuki kantor wali kota untuk menyelamatkan Pei Yang, namun dihadang oleh komandan pasukan bernama Heling. Dan tiba-tiba, 闪开！ 我和萧大师就要强闯进去。让！
还是不让？还有我等。3位之女，Peyang masih dikurung dan diancam akan dihabisi beserta seluruh keluarganya. Namun dia bukannya takut, malah mengancam balik akan menghabisi seluruh keluarga kerajaan, bahkan kaisar sekalipun. 需要灭掉的脑就行。 Dalam sekejap, ruang tahanan hancur dan Zhao Ji berhasil melarikan diri. Wali kota ketakutan karena pertama kalinya melihat kekuatan yang sangat besar. Dia meminta maaf dan akan tunduk kepada Peyang. 道雷电为什么这么强？你一个天玄城的城主，刷存在感搞事儿，居然敢跑到天玄城来！没办法呀，我就是一个都错了，我知道错了，我知道错了。鼓动皇室的人来找我们天玄城的麻烦，你也知道他是小人。哎呀，小人玄城，同仇敌忾，一致对外。发型好帅，赵公子，请。 请。 Dan akhirnya Peyang bersama wali kota keluar yang membuat semua keheranan apa yang telah terjadi. Yang tahu kesaktian Peyang hanya Yanran dan wali kota. Tak lama Peyang pun dengan polosnya pergi begitu saja. 都在呢，回家了。你 Turnamen bela diri hanya tersisa 7 hari lagi. Peyang dan Heng Er masih dilatih oleh Xiaoran dengan disaksikan oleh ayahnya. Setelah Heng Er berhasil mengangkat batu besar, kini giliran Peyang untuk membuktikannya. Dia sengaja tak menggunakan kesaktiannya. Namun tiba-tiba...气在前，所以呼吸最为关键。 Peyang dibawa ke suatu tempat untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Dia pun menuruti saja karena ingin melihat apa yang akan dilatihnya. Meski kekuatan aslinya jauh melebihi Xiaoran sendiri. 居然就这么给我用了，背景下可是不可多得的宝物，你秀什么？浪费在我一个废物身上做什么？你只管好好训练，早日成为武者。好了，继续泡着吧，会好受点。穿着衣服会影响药效的吸收，你把衣服脱了。 男女有别啊！我还别是什么废什么话，浪费时间。刚才太丢人了，必须得报仇。将药效透入筋骨之中，顺着碧波潭寒泉的寒流。你现在试着运转灵，大男人害羞什么？可怕！我刚说完他就做到了。 我有一些话想对你洗个澡。哎呦！ Zhao Ji bergegas menemui ayahnya yang bernama Zhao Zheng, Kaisar Haotian. Dia mengadu bahwa dirinya telah direndahkan dan dihina oleh seseorang di kota Tianshuan. 见过那些刁民不服管，放肆！而你竟然在这个地方，你真的是没有愧对你的名号。你的2个哥哥1个姐姐，你不如杀了我好啊！ 居然被欺负得这么惨，你可是皇子啊！罢了，应该能镇得住了。让他帮你找回点面子。你去找南县的狱主葛洪吧。能，一定真的。滚吧！我一定要让你付出代价。 Baiji menemui seorang pengusaha bernama Bos Liu ingin menebus akta rumahnya. Namun Bos Liu menaikkan harganya 2 kali lipat. Yang ternyata dia mengincar biji teratai yang dimiliki Baiji. Tak ada pilihan lain, Baiji pun akan memberikannya. Namun setelah dikeluarkan, tiba-tiba muncul Peyang. 可是，别人买就买呗。赵飞扬，那你什么事儿？他这莲子就是我送，我只是不想看你为了这破宅子把这么好的。白姑娘，这个人赢下再坑你。罢了，我也不要这个伤心。哎，别，250，那就200。哎，别，5就250。成交，多谢赵公子今日出手相助。那告辞。啊，你究竟是个怎样的人？ Seorang pendekar bernama Wang Hui mengaku dialah yang telah menyelamatkan para gadis di hutan dan mengalahkan Zhuang Li. Padahal yang telah menyelamatkannya adalah Peyang, namun malah dijadikan kambing hitam. 那日你出手相救，秋水，感激不尽。见你有难，我岂能不救？我见你已无大碍，所以便先行离开了。一直对救命恩人心心念念，都怪那赵飞扬惹了不该惹的。赵飞扬那个废物，在战场上我居然跟这种家伙绑有灰，可恨！怎么能被这样的人给束缚了？找个理由退掉便是了。算了，
这是我的私事。 Tak lama mereka pun bertemu Peiyang yang akan memasuki menara langit 33 lantai, yang ternyata mereka berdua pun akan memasukinya. Siapapun yang berhasil mencapai lantai 33, maka akan mendapatkan pil api sebagai bahan untuk membuat pil spiritual 9 yang memiliki kekuatan besar untuk meningkatkan kultivasi. Dan seperti biasa, mereka merendahkan Peiyang bahwa lantai satu pun belum tentu mampu. Namun Peiyang tetap merendah, dia meminta bantuan untuk memasukinya bersama. Setelah sepakat, mereka pun mulai perjalanannya. 二位长老大人，弟子陈秋水，上几层了18。身而退。 Mereka memasuki lantai 18 karena sebelumnya Kyushu telah menaklukkan 17 lantai, sedangkan Wang Hui sudah mencapai lantai 21. Terlihat penjaga lantai 18 siap memberikan ujiannya. Peiyang sengaja membiarkan mereka berdua untuk melawannya. Jiayo! Saat mereka masih bertarung, Peiyang tersengaja melihat sebuah simbol. Dia pun menghampiri dan mengeluarkan kekuatannya. Cenglah! 你在干什么？好啦，再见。怎么回事？ Pertarungan dengan seketika berhenti, yang ternyata simbol tersebut adalah pintu menuju lantai berikutnya, dan Peiyang telah berhasil memasukinya. Kyushu pun bergegas mencoba membuka pintunya, namun dia tak mampu yang membuatnya terkejut dan keheranan. Lagi-lagi Peiyang berhasil sebelum bertarung. 大人呢？这把不是不会启动的吗？我也不知道，应该被阵法吸到了下一层。这怎么可能？武者都不是，独自传送到第19层。他若死在这通天塔之内，他人还以为我陈秋，他不能死在这里。他是我带进来的。真是麻烦。 Dan setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya Peiyang berhasil mencapai lantai 33. Namun pil apinya sudah tak ada, yang diduga telah ada yang mengambilnya lebih dulu. Sedangkan Kyushu dan Wang Hui masih berada di lantai 25 menghadapi monster besar. Dan mereka menyangka bahwa Peiyang tak selamat. 你别早死了，我们犯不着为了他。马秋水，25层不是我们能够抵挡。秋水，找人救你。 Dan ternyata yang telah berhasil mengambil pil api adalah Master Xiaoran. Kedua penjaga pun mengucapkan selamat karena sudah 100 tahun baru ada lagi yang berhasil mendapatkannya. Setelah Xiaoran pergi, tak lama muncul Wang Hui. Dengan teganya meninggalkan Kyushu seorang diri yang sedang bertarung dengan monster. Kyushu tak mampu lagi melawan kekuatan monster yang terlalu besar. Dia hanya bisa pasrah karena sudah tak mungkin selamat keluar dari menara. Dan tiba-tiba... 胆子还不小，以你的修为，居然敢来到25层，关键时刻丢下你跑了吧？王辉呢？算了，本大爷不跟你一般见识。